Timnas Indonesia dan Filipina bertemu pada laga kedua grup A Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat malam WIB. Garuda Muda untuk sementara memimpin 1-0 berkat gol bunuh diri Jaime Rosquillo. Indonesia berstatus tim tamu pada laga ini, sehingga mengenakan seragam tandang yakni putih. Sementara Filipina memakai jersey kebesaran biru. Filipina menerapkan pressing tinggi sehingga Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Namun, Donitri lolos dari penjagaan sehingga harus dihentikan Jaime Rosquillo yang kemudian diganjar kartu kuning. Selanjutnya giliran Raihan Hanan yang lepas. Dia memaksa kiper Nicolas Guimaraes bekerja. Laga menyelesaikan 10 menit pertama. Indonesia terus menekan. Raihan Hanan kembali mencoba, sedangkan tendangan jarak jauh Arhan Fikri masih melebar. Garuda Muda terus mengurung pertahanan Filipina. Lemparan ke dalam jarak jauh Robby Darwish menciptakan situasi berbahaya. Usaha Jaime Rosquillo menghalau justru meluncur deras ke gawang sendiri dan berbuah gol bunuh diri pada menit ke-23. Indonesia secara keseluruhan tetap menguasai bola. Lemparan ke dalam Robby Darwish lagi-lagi merepotkan Filipina. Di sisi lain, Filipina beberapa kali menciptakan situasi berbahaya. Babak pertama menyisakan 5 menit. Kedudukan tidak berubah di sisa waktu. Indonesia untuk sementara memimpin 1-0. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Boeck, menyatakan tidak terlalu mempermasalahkan jumlah penonton dalam laga menghadapi Filipina. Pernyataan tersebut disampaikan Van den Boeck setelah pertandingan perdana Indonesia melawan Brunei Darussalam pada Selasa, tanggal 15 Juli tahun 2025. Yang hanya dihadiri sekitar 2.000 penonton dari total kapasitas 80.000 kursi di SUGBK. Pelatih berkebangsaan Belanda ini menegaskan pentingnya sikap mandiri bagi para pemain Garuda Muda, tanpa terlalu bergantung pada atmosfer stadion. Semoga saja jumlah supporter meningkat, tetapi yang paling penting adalah kami tetap memainkan permainan kami, kata dia menjelaskan. Ia menambahkan bahwa banyak atau sedikitnya supporter tidak boleh memengaruhi performa tim. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut menyoroti sepinya penonton saat laga Indonesia melawan Brunei. Ia menduga hal tersebut terjadi karena supporter telah memprediksi bahwa Indonesia akan menang mudah. Sebelumnya, Indonesia mencatat kemenangan telak atas Brunei dengan skor 8-0, berkat kontribusi pemain seperti Jens Raven. Hasil ini menempatkan Garuda Muda di puncak klasemen grup A dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Filipina yang berada di posisi kedua. Pertandingan Indonesia vs Filipina menjadi sangat krusial, karena pemenangnya akan berpeluang besar lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Kabar buruk datang dari Ole Romeni. Ia tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Oktober mendatang. Sebab, Ole harus menjalani operasi dan pemulihan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan, Ole harus menjalani operasi pada engkel kakinya. Setelahnya, Ole akan menjalani proses pemulihan yang cukup lama. Cedera engkel ini didapatkan saat memperkuat klubnya Oxford United dalam ajang Piala Presiden 2025 lalu. Ole telah menjalani pemeriksaan medis bersama tim dokter Oxford United dan juga berkonsultasi dengan tim medis timnas kita. Hasilnya, ia akan menjalani operasi pada Kamis dan membutuhkan masa pemulihan yang cukup panjang, ungkap Erick Thohir. Erick turut menyampaikan empatinya atas absennya Ole dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa situasi ini adalah bagian tak terhindarkan dari dunia sepak bola. Meski ada suara pesimistis di luar sana, Erick menegaskan bahwa timnas tetap bergerak maju, penuh keyakinan untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia. Dean Zandbergen mengaku sudah dikontak oleh PSSI perihal naturalisasi menjadi WNI. Ia berharap bisa segera membela timnas Indonesia. Zandbergen memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Ia bahkan menyebut masih memiliki banyak saudara di pinggiran kota Jakarta itu. Ibunya masih sering berkunjung ke sana untuk bertemu keluarga besar. Nama Zandbergen mulai ramai dibicarakan karena dikabarkan masuk dalam daftar pemain keturunan yang dipantau PSSI. Ia mengaku mengikuti perkembangan timnas Indonesia, terutama karena banyak pemain keturunan yang kini membela skuad Garuda. Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih untuk bermain dengan timnas Indonesia. Akan sangat senang jika saya bisa main untuk timnas Indonesia juga, kata Zandbergen.
Zandbergen bahkan mengaku telah melakukan komunikasi dengan staf PSSI perihal rencana naturalisasi. Striker VVV Venlo itu mengungkapkan kontak terjadi belum lama ini, sekira Februari atau Maret tahun 2025. Lebih lanjut, Zandbergen mengaku tidak mengetahui pasti terkait masalah dokumen. Ia berharap bisa segera mendapat lampu hijau untuk menjalani proses naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Sebagai catatan, Zandbergen saat ini bermain sebagai striker untuk klub Belanda, VVV Venlo, di kasta kedua atau Keukenkampioen Divisie. Di musim tahun 2024 sampai tahun 2025, ia sudah mencetak 3 gol dan 4 assist dari 30 pertandingan. PSSI dikabarkan bakal mencari pemain keturunan Grade A untuk timnas Indonesia imbas cederanya oleh Romeni. Timnas Indonesia mendapatkan pukulan telak karena satu bintangnya mengalami cedera parah ketika bermain di Piala Presiden 2025. Akibat cedera tersebut, striker Oxford United tersebut harus naik ke meja operasi. Kabar ini dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebut bahwa kondisi cedera pemain tersebut membutuhkan penanganan serius. Proses pemulihan oleh Romeni diperkirakan akan berlangsung cukup lama, dan ini menjadi kerugian bagi timnas Indonesia, terutama menjelang FIFA Matchday dan babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Efek cederanya oleh Romeni, PSSI disebutkan akan mencari pemain Grade A untuk membela skuad Garuda. Satu nama lantas muncul ke permukaan, ia adalah Miliano Jonathans. Nah, Miliano Jonathans merupakan rekan setim Ivar Jenner di FC Utrecht. Ia memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya asal Depok. Rumor Miliano Jonathans sejatinya sudah lama, apalagi ayahnya sempat ke Indonesia. Menariknya Miliano Jonathans sudah menyoroti komposisi di dalam tim Merah Putih. Kedatangan Miliano Jonathans tentu bakal menjadi kekuatan tambahan untuk Patrick Kluivert.